Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1405623033. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu topik, yakni berjudul disfungsi sosial dalam dunia pendidikan. Analisis sosiologi tentang maraknya perundungan di sekolah. Perundungan atau bullying di sekolah telah menjadi masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah sering muncul di media sosial dan juga berita. Mulai dari ejekan verbal, kekerasan fisik, pelecehan psikologis, hingga perundungan secara daring atau cyberbullying. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kota besar, tapi juga di daerah-daerah kecil dari jenjang SD hingga SMA. Secara umum, perundungan di sekolah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosialnya sebagai tempat yang aman, adil, dan juga mendidik karakter. Dalam sosiologi pendidikan, sekolah dipahami bukan hanya sekedar tempat belajar dan juga pembelajaran, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan juga budaya kepada peserta didik. Maka ketika perundungan itu terjadi, itu tuh bukan hanya sekedar masalah perilaku individu, melainkan juga cerminan dari struktur sosial dan juga budaya yang terbentuk di lingkungan pendidikan. Masalah perundungan menjadi semakin kompleks karena seringkali dianggap hal biasa, seperti kata-kata yang biasanya ada namanya juga anak sekolah, biasa digoda teman atau buat lucu-lucuan aja. Padahal dampaknya bisa sangat besar bagi korban, seperti trauma, penurunan prestasi, isolasi sosial, bahkan depresi dan juga bunuh diri. Oleh karena itu, memahami perundungan dari perspektif sosiologis membantu kita melihat akar masalahnya secara lebih luas, bukan sekedar perilaku nakal, tetapi bagian dari sistem sosial yang gagal menjalankan fungsi pendidikannya secara utuh. Sekarang mari kita coba analisis kasus tersebut ke dalam analisis sosiologis. Yang pertama, kalau kita lihat dari perspektif struktural fungsional yang berkaitan dengan disfungsi dalam sistem pendidikan. Menurut teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Elmer Durkheim dan juga Talcott Parsons, setiap lembaga sosial termasuk sekolah memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan sosial atau social order. Sekolah sendiri itu berperan untuk menanamkan nilai moral, norma, dan juga disiplin agar siswa mampu berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, ketika perundungan menjadi hal yang umum, itu menunjukkan adanya disfungsi sosial. Sekolah tidak lagi berfungsi sebagai ruang sosialisasi yang sehat, melainkan menjadi tempat munculnya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Durkheim sendiri menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya menumbuhkan kesadaran kolektif, yaitu rasa saling menghormati, solidaritas, dan juga tanggung jawab sosial. Tetapi ketika nilai itu gagal ditanamkan, muncul yang namanya anomi, yaitu kondisi di mana norma sosial menjadi lemah atau kabur. Nah, disinilah perilaku menyimpang seperti perundungan itu bisa berkembang. Nah, sekolah sendiri itu yang terlalu fokus pada aspek pendidikan dan mengabaikan pembentukan karakter uh, juga ikut berkontribusi pada kondisi atau kasus ini. Nilai seperti empati, kerjasama, dan juga toleransi itu seringkali tidak diajarkan secara mendalam. Sementara persaingan dan juga pencapaian prestasi dijadikan ukuran utama dalam keberhasilan. Akibatnya muncul budaya kompetitif yang tidak sehat, di mana siswa saling bersaing, saling menjatuhkan, atau bahkan menindas untuk mendapatkan posisi terbaik di mata guru dan juga teman. Nah, selanjutnya dari perspektif kedua, yaitu perspektif konflik. Dalam hal ini yaitu adanya ketimpangan dan juga relasi kuasa di sekolah. Dari perspektif teori konflik milik Karl Marx dan juga Ralph Dahrendorf, perundungan ini bisa dipahami sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam ruang sosial sekolah. Dalam pandangan ini, masyarakat selalu berada dalam pertentangan antara kelompok yang kuat dan juga yang lemah. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat mereproduksi struktur kekuasaan tersebut. Siswa yang memiliki kekuasaan, baik karena status ekonomi, prestasi, penampilan fisik, ataupun popularitas, cenderung memiliki posisi yang dominan. Sementara itu, siswa yang posisi sosialnya lebih rendah menjadi pihak yang mudah menjadi korban. Misalnya, siswa yang memakai seragam yang lusuh, kumuh, itu tuh tidak memiliki dan juga tidak memiliki ponsel yang canggih, itu bisa jadi bahan ejekan. Atau siswa yang punya penampilan yang berbeda, misalnya terlalu pendiam, terlalu kupu-kupu, atau berbeda secara orientasi sosial, itu menjadi sasaran perundungan karena dianggap tidak sesuai dengan norma kelompok yang dominan. Nah, teori konflik ini juga menyoroti bagaimana sekolah menjadi tempat reproduksi ketimpangan sosial.
Bourdieu misalnya itu menyebutkan bahwa sekolah itu seringkali memperkuat budaya nilai kelas sosial tertentu, bukan menghapusnya. Dalam konteks ini, siswa dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi itu sering mendapat perlakuan lebih baik, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dengan demikian, perundungan ini tuh dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan simbolik, di mana siswa yang memiliki modal sosial atau modal budaya yang lebih tinggi menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi yang lain. Sekolah itu bukannya menjadi ruang yang setara, justru memperkuat hierarki sosial dan juga menormalisasi adanya ketimpangan. Nah, selanjutnya perspektif yang ketiga yaitu perspektif interaksionisme simbolik, yakni mengenai makna sosial dalam proses labeling. Berbeda dari dua teori sebelumnya, yang perspektif interaksionisme simbolik ini melihat perundungan dari interaksi sehari-hari antar individu. Menurut Herbert dan juga Erving Goffman, perilaku manusia itu terbentuk dari makna-makna sosial yang dibangun melalui interaksi. Nah, dalam konteks perundungan, tindakan seperti mengejek, menjuluki, atau mengucilkan seseorang itu muncul karena adanya makna sosial tertentu yang disepakati oleh kelompok. Misalnya, memanggil teman dengan julukan gendut, cupu, atau alay dianggap lucu dan juga diterima oleh kelompok. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk kekerasan verbal. Nah, teori labeling dari Howard Baker juga relevan di sini karena seorang siswa diberi label negatif seperti aneh, nakal, ataupun lemah. Nah, label itu tuh bisa melekat dan membentuk identitas dirinya. Akibatnya siswa yang diberi label bisa kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari pergaulan, bahkan mulai mempercayai label itu sebagai bagian dari dirinya. Sementara itu, perilaku perundungan justru merasa pelaku perundungan ini juga justru malah merasa memiliki kekuasaan sosial karena mendapat pengakuan dari kelompoknya. Nah, dalam hal ini, perundungan ini menjadi alat untuk mempertahankan status sosial dalam lingkungan pertemanan. Selanjutnya, perspektif yang keempat, perspektif dari Pierre Bourdieu mengenai habitus dan juga reproduksi budaya. Teori Bourdieu sendiri memberikan perspektif menarik melalui konsep habitus, model budaya, dan juga kekerasan simbolik. Menurutnya, sekolah bukan tempat yang netral, melainkan arena di mana nilai-nilai budaya kelompok dominan itu direproduksi dan juga dipertahankan. Siswa membawa habitus yaitu kebiasaan seperti gaya hidup dan juga cara berpikir dari lingkungan sosialnya. Nah, siswa dari keluarga menengah ke atas biasanya memiliki kultural kapital yang tinggi. Mereka fasih berbicara, percaya diri, mengikuti tren, dan memiliki akses ke teknologi. Sedangkan sebaliknya, siswa dari keluarga menengah bawah mungkin tidak memiliki modal itu, sehingga sering dianggap kurang gaul atau tidak berkelas. Nah, perundungan sendiri itu sering muncul dari ketimpangan modal budaya tersebut. Misalnya, siswa yang tidak memakai sepatu merek terkenal, tidak bisa berbahasa Inggris, atau tidak punya sosmed yang keren, itu bisa menjadi bahan olokan. Secara simbolik, perundungan berfungsi sebagai cara mempertahankan posisi dominan bagi mereka yang mempunyai simbolik kapital yang lebih besar. Bourdieu sendiri menyebutkan bahwa fenomena ini sebagai bentuk kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang tidak tampak, tapi sangat efektif dalam menundukkan individu melalui simbol, gaya hidup, dan juga pengakuan sosial. Sekolah itu tanpa sadar ikut memperkuat kekerasan ini ketika guru atau pihak sekolah lebih menghargai siswa yang berprestasi dan juga populer dibandingkan mereka yang biasa saja. Selanjutnya kita bahas kaitan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia ini sebenarnya sudah menekankan pentingnya pendidikan karakter seperti dalam kurikulum Merdeka yang mengusung profil pelajar Pancasila yang beriman, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Namun, penerapannya di lapangan seringkali belum maksimal. Guru masih lebih sering fokus pada pencapaian nilai akademik, bukan pada pembentukan karakter sosial. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran nilai justru sering menjadi ruang kompetisi dan juga tekanan sosial. Selain itu, banyak sekolah belum memiliki sistem pengawasan dan juga penanganan kasus perundungan yang efektif. Guru atau pihak sekolah seringkali tidak peka terhadap tanda-tanda adanya perundungan atau justru menganggap hal seperti perundungan itu hal yang wajar. Padahal perundungan bisa berakar dari struktur kelas, diskriminasi, dan juga budaya sosial di lingkungan sekolah itu sendiri. Kelemahan lain dalam sistem pendidikan adalah minimnya pelibatan siswa dalam proses pembentukan budaya sekolah. Sekolah sering menerapkan aturan secara top-down, tanpa memberi ruang bagi siswa untuk berdialog atau menyampaikan pengalaman mereka. Akibatnya, siswa merasa tidak punya kuasa untuk melawan dan juga melapor ketika mengalami perundungan.
Sistem pendidikan yang terlalu kompetitif itu juga menjadi faktor yang penting karena nilai, ranking, dan juga prestasi sering dijadikan tolak ukur utama keberhasilan para peserta didik. Sementara itu, nilai-nilai sosial seperti empati, gotong royong, dan juga solidaritas itu justru tersisih atau tersingkirkan. Nah, budaya ini itu menciptakan lingkungan sosial yang keras di mana siswa itu belajar bahwa untuk diakui mereka itu harus menonjol bukan berkolaborasi. Nah, selanjutnya bagaimana refleksi dan juga solusi dari adanya kasus bullying di sekolah. Nah, masalah perundungan di sekolah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku. Diperlukan perubahan struktural dan juga kultural di lingkungan pendidikan. Beberapa di sini itu bisa dijadikan solusi atau untuk kasus bullying dari perspektif sosiologi pendidikan. Yang pertama, solusinya dengan menguatkan pendidikan karakter sosial. Nah, pendidikan karakter ini itu nggak boleh berhenti di teori aja. Sekolah itu perlu menanamkan nilai seperti empati, keadilan, dan juga penghargaan terhadap perbedaan melalui kegiatan nyata seperti diskusi yang reflektif, proyek sosial, atau kegiatan kolaboratif antar siswa. Solusi yang kedua yaitu dengan adanya pelatihan guru dan juga konselor sekolah. Guru perlu mendapat pelatihan khusus untuk memahami dinamika sosial di sekolah dan cara menangani kasus perundungan secara sensitif dan juga tepat. Nah, guru ini bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga agen sosial yang berperan menjaga iklim sosial di sekolah. Solusi yang ketiga, yaitu membangun budaya sekolah yang inklusif. Sekolah harus menjadi ruang di mana setiap siswa merasa aman dan juga diterima. Kegiatan yang mendorong kebersamaan antar siswa dari latar belakang berbeda itu perlu diperbanyak sehingga rasa empati tumbuh secara alami. Yang solusi yang keempat yaitu menciptakan sistem pelaporan yang aman. Banyak korban perundungan takut melapor karena takut dibalas atau tidak percaya. Sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan rahasia yang menjamin keamanan dan juga kerahasiaan korban. Solusi yang kelima atau yang terakhir yaitu kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendidikan nilai tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan juga lingkungan sosial. Orang tua itu harus dilibatkan untuk memahami dinamika sosial anak di sekolah dan juga di dunia digital. Itu tadi mengenai fenomena perundungan di sekolah, ya ini adalah adanya cermin dari kondisi sosial kita. Ia memperlihatkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai kemanusiaan dan juga empati dalam diri siswa. Sekolah itu masih sering menjadi ruang reproduksi ketimpangan sosial dan juga simbolik, bukan ruang pembebasan dan juga ruang kesetaraan. Nah, melalui kacamata sosiologi, kita belajar bahwa perundungan bukan hanya masalah perilaku, tetapi hasil dari proses sosial yang melibatkan nilai, kekuasaan, dan juga struktur. Oleh karena itu, upaya mengatasi perundungan harus melibatkan perubahan sistematik, mulai dari cara guru mendidik, cara sekolah membangun budaya, hingga cara masyarakat memandang keberagaman. Jika sistem pendidikan Indonesia ingin benar-benar menciptakan generasi yang cerdas dan juga berkarakter, maka sekolah harus menjadi tempat di mana setiap siswa merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh. Menghapus perundungan berarti membangun kembali makna sejati pendidikan, yaitu membentuk manusia yang tidak hanya pintar tapi juga berempati, beradab, dan berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.